Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyaqtadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian rahimahullah. Alhamdulillah. Pada lalu itu Allah kasih para nikmat hidayah yang terjaya oleh seluruh potensi nikmat hidayah menikah. Agar kita terus maksimalkan untuk dapat Allah dan hidup kita di batang Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak Rasulullah. Kalau ini kalau masuk beberapa hal yang berkenaan dengan bulan Suro, tema-tema yang berhubungan dengan kekarumahan, berhubungan dengan hijriah. Allah sama kita berarti sedikit matur terkait dengan masalah di mana bersemayamnya dan masuknya jin atau setan di dalam tubuh kita. Nah, ini kita sampaikan supaya nanti hari-hari kita bisa berhati-hati, kemudian ibadah kita nanti bisa lebih meningkat dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali saking dawuh Allah Subhanahu wa taala untuk surat Fatir ayat 6. Allah dawuhnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama ya'tahu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Innama sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian dan jadikan dia sebagai musuh. Karena setan itu hanya ingin merekrut kalian, mengirim kalian, memasukkan kalian, menggoda kalian ke dalam neraka syair, neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu Allah, di sini Allah menginformasikan kepada kita dan menegaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh berkawan dengan setan. Baik itu setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia. Napa nggih wonten tiyang ingkang napa sekongkol bekerja sama dekat dengan setan dari jenis jin atau dari jenis manusia. Enten boten kira-kira. Saya kok mantap banget. Lanjut ya Pak. Kemudian wonten surat Al-A'raf ayat 27 Allah dawuhnya, "Ya Bani Adam, hai Bani Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh setan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Jadi bapak ibu kita Nabi Adam dan Hawa, istri beliau itu ditipu oleh setan dengan tipuan yang namanya tipuan. Kalau orang menipu itu mesti bahasanya halus, bahasanya samar, sehingga dia itu nggak merasa ditipu. Rata-rata orang itu atau penipu itu mesti bahasanya api-api pak, lemis-lemis gitu. Betul gitu. Nah nipu kasar jenis sanes penipu namanya. Lah bagaimana cara menipu? Hei Adam, itu dosanya apa dia bilang? Hei Adam, kamu itu tidak boleh makan buah goldi. Itu artinya supaya kamu tidak kekal. Tapi kalau kamu ingin kekal maka makanlah buah goldi, buah kekekalan. Sekali lagi, kamu itu tidak boleh makan buah goldi. Itu supaya kamu tidak kekal. Kalau kamu ingin kekal di surga maka makanlah. Pripun? Anu nino tipuan ini. Masuk apa betul? Masuk, akhirnya dia makanlah buah goldi itu supaya nanti kekal. Paling waktu memiliki ya dan tertipu waktu. Rapopola lagi jamu, kan jamu itu beda kan? Biasanya kata dia, yo rasanya lah sekali-kali minggunya bisa nih yo normal yo titik-titik yang rasanya kendor rasanya dunia. Iya pak. Baca kok mantep banget.
kawan. Allah dawuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 108. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu bismi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, secara menyeluruh, dan jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kalau kita itu masuk Islam bukan hanya dari sisi ibadahnya saja, tapi juga dari sisi akidah, juga dari sisi muamalah, juga dari seluruh hidup dan kehidupan kita. Sholatnya cara Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Enak sih model nonton kira enak betul. Enak ya. Berarti ya sholat jalan terus, maksiat ya. Tapi waktu memiliki buatan yang betul. Yang memiliki kan saya itu ya. Ya naik mau nonton memiliki mau harus nanti ya tidak ada. Tapi ya juga maksudnya dari ini. Tapi kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita istiqomah. Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa puncak kekaruman tertinggi itu adalah keistiqomahan. Jadi kalau kita sudah beri istiqomah berarti kita sudah diberikan karomah yang luar biasa dari Allah SWT. Kemudian kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 76 Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah waladina kafaru yuqatiluna fisabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang beriman itu berperan di jalan Allah, dia akan terus berusaha berjalan di jalan Allah. Sedangkan orang kafir itu akan berperan di jalan atau berada di jalan taghut, di jalan setan. Maka kita diperintahkan untuk faqatilu awliya, jangan kau ikuti atau perangilah teman-teman setan itu. Jadi apa dia cuma betul ya, apa dia di jalan dewi. Kemudian Allah tegaskan inna kaida syaitani kana dhaifah. Dia itu hanya ingin menipu kalian dan tipu dayanya itu sangat lemah. Tapi apa dia itu digiring kan bukan kerosong gitu ya. Akhirnya terus bening. Tapi insya Allah setelah yang memiliki saya nanti terkirim ke masjid, tidak kembali ke yang lain gitu ya. Nah, yang lihatnya ya ini seperti yang kini HP. Lanjut. Kemudian Allah juga jawab pada kita, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka atau bagaimana caranya supaya kita itu tidak tergoda oleh setan atau tidak terpengaruh oleh piringan mereka? Allah jawab sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan atau tidak berdaya kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi keyakinan kita yang kuat pada Allah SWT dan keberserah dirian kita itu pada Allah ini akan menjadikan kita itu sulit untuk digoda oleh setan. Tapi kalau kita pasrahnya bukan kepada Allah tapi pasrahnya kepada benda-benda tertentu, karena itu kalau yang jauh aku baca nyekel barang ini tenang nonton gitu, nanti kedel nonton gitu. Ente nih nonton, termasuk dengan barang berarti. Mantap. Ini kami outro. Ayo benar. Outro selancar. Ya benar terserah dengan anu. Intinya kita itu memberitahu supaya nanti kita berupa cara yang lebih baik. Kemudian Allah beritahu wonten surat napa niku Sad di surat 38 ayat 82 83. Qala fabi izatika lahu qiyana majmain. Demi kekuasaanmu dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ila kecuali ibadakal min dunul asid, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan aktivitas kegiatannya. Jadi orang-orang yang ikhlas yang memang semuanya itu tertuju pada Allah SWT dan hanya karena Allah SWT itu sulit digoda oleh setan. Tapi itu kalau ada motivasi yang beda. Tapi insya Allah untuk ini ngaji ini karena Allah ya. Bukan karena nanti nanti koisi nonton ya.
masuk setan di dalam tubuh kita sehingga nanti dia akan mempengaruhi dan menggoda kita, yang pertama adalah melalui dan berada di mulut. Mana Bapak? Mulut. Mulut ini bahasa Jawa ya, Pak? Tutup. Bahasa kasar-kasar. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasul dawuh, apabila salah seorang di antara kalian akan menguap, hendaklah ia letakkan tangannya pada mulutnya karena setan akan masuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, diperhatikan kalau menguap itu bersujud. Angop. Nganti angop itu adalah salah satu cara, salah satu jalan setan akan masuk ke dalam tubuh kita. Melalui mulut. Oke, supaya nganti-nganti nggak nanti ceritani den-den ini ya pangkat ngau nganter. Lagi den-den ini beda. Lah ngau coba banter-banter ya pangkat mau. Tapi nanti den ini kan sesuk mesti berubah. Mencari ini kan saya daya toh. Insyaallah berubah. Lanjut. Sekarang an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian itu bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi orang Muslim yang mendengarkan untuk mengucapkan ya Allah, semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu adalah dari setan. Adapun menguap itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Jadi kecuali setan itu roh menguap, kayak roh hiburan menarik untuk dia guyu-guyu, tertawa terbahak-bahak, juga dia akan masuk melalui pintu mulut kita yang menganak. Berapa yang hiburan menarik, cekakaan, asik, ini tontonan. Lanjut. Kembali dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Dan hendaklah saudaranya atau rekannya mengucapkan ya Allah. Semoga Allah merahmati. Dan hendaklah yang bersin itu menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Ampun ngoten nggih? Alhamdulillah, mantap. Satu hadis lagi. Hadis riwayat Tirmizi, kalau mau dilihat nanti 370. Menguap di dalam sholat adalah dari setan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Jadi diusahakan ditahan sekuat-kuatnya sampai kemudian tidak terdengar suara Adab-adab menguap yang pertama, hendaklah yang menguap itu menahannya sekuatnya dengan menutup mulut dan merapatkan dua bibir. Itu cium-cium yang cuma dibanter nih. Karena itu yang nguapnya sampai udah kayak di banter yang udah contohnya. Kalau kebiasaan gini. Dilereni kok, lain makan. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan pada mulut karena membuka mulut saat menguap menunjukkan hal yang kurang baik. Jadi memang betul-betul sampai dikecilkan bibirnya ditahan, kemudian ditutup. Yang ketiga adalah diam, jangan sampai mengeluarkan kalimat sekali balik ini itu suara tidak baik. Yang
sunnah adalah tidak berbicara dalam keadaan seperti itu hingga selesai dari menguap. Kan ente sekali menguap itu kalau ngomong ibu malah ngerasa ini apa iso. Lanjut, ada pada bersin. Hendaklah orang yang bersin itu merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Termasuk bersin walaupun ini dari Allah SWT juga dianjurkan untuk mengecilkan. Wah, kui. Saya mau kuina nanti bener lagi, ada tambah ini barang. Waduh. Lanjut. Kemudian yang kedua, hendaknya bagi orang yang bersin menahan diri untuk tidak menoleh leher, baik menoleh ke kanan maupun menoleh ke kiri. Karena pada saat itu kondisi nafasnya kurang tegang. Jadi kalau nanti kita sampai menoleh kanan kiri, kemungkinan nanti bisa mengalami cedera leher. Atau nanti dikhawatirkan kalau di sini sebelahnya ada seseorang nanti bisa mengenai yang kanan atau mengenai yang kiri. Karena posisi wahing itu, bersin itu gambarannya dentumannya itu lebih kuat daripada jet yang yang melesat. Nanti ngatas itu. Kan bersin itu melempar sesuatu yang tidak tidak disukai atau tidak akan membahayakan tubuh kita, maka dilempar dengan bersin. Itu otomatis ya, kemudian dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, wajib bagi setiap orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan tadi alhamdulillah. Kemudian bagi yang mendengarkan menjawab dengan yarhamukallah. Kemudian yang bersin lagi menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Mungkin juga bagaimana dengan seorang muadzin, seorang imam atau seorang khotib yang bersin? Apakah kita harus mengucapkan hamdalah? Nah, cocok. Dikecilkan lagi. Apakah kita mengucapkan hamdalah? Hamdalahnya dibatin saja. Apakah kita yang jawab boleh? Tidak boleh. Karena orang mendengarkan khutbah itu tidak boleh berbicara. Perintahnya adalah angsit, diam. Ini sudah kami ini. Jadi kalau kita sudah mendengarkan khutbah, kita tidak boleh kata-kata apa kecuali hanya mendengarkan. Diam. Kamu tetap sini saking diamnya terus masih bangga. Tapi kalau yang aku patah di teknik siji seperti itu. Lanjut, barang siapa yang bersin sedangkan ia dalam keadaan tidak dibolehkan untuk berzikir dan memuji Allah, misalnya sedang berada di WC atau apabila ia kilap menyebut hamdalah, maka wajib bagi yang mendengarkan untuk menjawab ya kamu Allah yang berada di luar. Tapi kita diusahakan kalau di WC tidak boleh mengucapkan kalimat Allah, berarti kita tidak mengucapkan. Kalau mengucapkan nanti di dalam hati saja. Jawab clear ya. Kok insya Allah sudah bagus. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa tadi menguap? Nah, cukup. Menguap pada saat pas sholat. Menguat pada saat sholat itu adalah gangguan setan. Apakah kita mengulang apa surat? Ya nanti kan ada gangguannya. Kalau nanti tidak sempurna bacaannya, ya mesti harus mengulang. Kalau nanti sudah cukup satu ayat, berarti dilanjutkan. Menguap bisa pintu masuk setan, maksudnya setannya masuk ke dalam mulut. Iya, jadi ini pertanyaan bagaimana menguap? Setan itu akan masuk di dalam tubuh kita itu melalui beberapa cara. Salah satunya adalah pada saat seseorang itu menguap sehingga masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita lanjutkan aja insya Allah pada lepas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setan itu bersemayam dan masuk ke tubuh kita melalui lubang hidung. Bersemayam dan apa tadi? Masuk melalui tubuh kita melalui lubang hidung.
riwayat Muslim nanti kalau mau dilihat di Bukhari itu 3295, kalau di Muslim 238. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia berwudu lalu beristinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari lubang hidung kita sebanyak 3 kali, karena setan itu bermalam di batang hidungnya. Jadi di malam hari itu setan itu bermalam di hidung kita. Maka cara mengeluarkannya adalah dengan beristinsar. Masukkan air kemudian dikeluarkan. Mungkin bertanya, Pak, keluarkan air sampai sini rasa panas, itu berarti sukses. Itu berarti benar. Kalau ingin ya benar. Maksudnya ya enggak. Karena ada juga ya kan yang hanya begini-begini kan juga ada. Atau masuk kembali ke paling ya benar. Tapi nanti kita lihat bagaimana cara perintisan. Kemudian yang kedua, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya atau istinsar. Memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian istinsar tadi mengeluarkannya. Lalu dikeluarkan atau istinsar. Lanjut. Kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung melalui 1 telapak tangan, dan hal yang demikian dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi masukkan air itu dengan 1 tangan, air ditaruh di telapak tangan, kemudian masukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Masukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Masukkan ke hidung lalu dikeluarkan. Tandanya bagaimana? Tandanya nanti ada yang cerut itu. Lah irama itu berarti irama dulu. Jadi masukkan dulu baru nanti dicoba, insya Allah bisa. Kemudian di hadis yang lain, mengapa kita perlu ini? Coba kita lihat di hadis riwayat Abu Daud. Nanti kalau mau dilihat di 142. Seriuslah dalam memasukkan air dalam hidung atau intisyak, kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya bahwa kita dianjurkan untuk memasukkan air itu dengan susu sampai masuk ke sana. Pokoknya nanti beri panas-panas itu terlalu masuk berarti benar. Ada yang satu yang dikeluarkan. Bukan hanya sekedar kalau Pak Wangel ini setan tak jump ini pilih cuma itu, tapi alhamdulillah cukup mungkin untuk yang ini. Ada yang ditanyakan? Apakah ada trik untuk menahan muap? Oh, ada trik yang mulai. Triknya tadi itu dirapatkan bibirnya, kemudian ditutup dengan tangan. Tipsnya itu supaya tidak ada suara ha itu karena menganga. Jadi muliham. Iya. Ya kan ya nanti kan muap lagi. Jadi supaya iya enggak apa-apa. Oh, maksudnya cara tidak menguap. Menguap itu adalah proses alamiah Bapak Nawar. Jadi proses alamiah dalam kondisi oksigen di dalam otak kita itu kekurangan. Kalau pahing pada saat sholat kan tidak boleh. Iya. Tangan kita untuk. Iya, benar. Jadi napa niku? Kalau pahing itu memang sunahnya ditutup dengan tangannya. Ada yang tangannya mudah begini, ada yang mudahnya begini. Tangan kiri. pakai kopi. Hah? Pakai kopi. Ya, jadi pahing itu COVID. Karena COVID itu apa? COVID itu adalah virus influenza. Jadi semua kalau kita influenza ya mesti kena COVID. Kalau menguap terus bersyukur, alhamdulillah, karena menguap itu dari setan. Ya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Iya, pertanyaannya bagus. Pak, maksudnya gini, Pak, kalau bersin kan alhamdulillah. Kalau menguap apa? Berarti ya tahu karena hubungannya dengan. Tapi tidak ada petunjuk dari itu. Tapi kita boleh lah
kita menggunakan mengkiaskan antara kalau bersin dengan hamdalah, kemudian kalau menguap tidak ada petunjuknya, tapi kita bisa menggunakan ta'awudz. Ini Pak, ini mohon maaf pengalaman saya. Iya. Saya setelah subuh itu cenderung ngantuk dan sering menguap. Sudah kira-kira 2 minggu itu saya praktekkan. Ketika saya menguap, saya ucapkan hamdalah. 3 kali menguap, 3 kali hamdalah. Setelah itu hari kedua menguap tinggal berkurang 1, hari ketiga hilang. Ya alhamdulillah. Tapi menguap tidak boleh dengan hamdalah, dikaji. Bersin dengan hamdalah. Kalau menguap jangan pakai hamdalah. Pakai tahu saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Atau istighfar. Karena kalau kita terpas-pas, maka yang dianjurkan adalah istighfar. Mana? Oh, udah ada. Ya lanjut. Ya, pertanyaan Putri. monggo. Orang nikmat loh. Cukup Bu. Mungkin leres, berarti memang betul tadi sudah kita sampaikan. Orang ngantuk itu karena butuh oksigen yang lebih banyak. Karena kondisi oksigen yang kurang, dia akhirnya ngantuk. Maka proses kegiatan itu dihentikan sehingga nanti bisa memaksimalkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita melalui proses tidur. Insyaallah mangke lek pun wonten ora wango kaya ngoten nggih. Lanjut. Sekarang yang ketiga, lubang telinga. Dari Ibnu Mas'ud ya. Dari hadis riwayat Bukhari, nanti kalau mau lihat di 3270. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata di hadapan Nabi Muhammad SAW disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai waktu pagi atau waktu subuh. Rasulullah SAW pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Jadi yang biasa bangkong di waktu subuh itu telinganya dikencingi setan. Adikku wujud saja ya pengalaman sering bangkong. Habis subuh tidur lagi. Maka Alhamdulillah tetap kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh di dalam berwudu. Jadi kita bangun tidur, kemudian kita ke kamar mandi, kemudian kita buang hajat, kemudian dicipoi, dibersihi, kemudian setelah itu selesai berwudu, wudu dengan sempurna. Nanti mulai cara menghidup, masukkan air ke lubang hidung, kemudian dikeluarkan. Kemudian untuk telinga, Rasulullah SAW mengusap bagian dalam kedua telinganya dengan kedua jarinya, kedua jari telunjuknya, dan kedua ibu jarinya mengusap bagian luar telinga. Jadi beliau mengusap bagian luar dan dalam dari telinganya. Jadi yang bagian telunjuk ini nopo niku ngurep bagian dalam, kemudian yang jempol ini mengusap bagian luar. Jadi ini bagian dalam, kemudian ini bagian luar. Jadi kan biasanya lek butuh pripun? Mboten napa pripun? Ayo terserah lah. Pokoknya lek hari ini kudu luwih apik. Bocah kene kowe beda. Nanti lek dikai kajian langsung ada perubahan. Jadi cara masukkan air tadi, masukkan air ke sini, hirup ke sana, kemudian dikeluarkan. Untuk apa tadi? Untuk telinga, basuh dulu, kemudian masukkan jari telunjuk ke lubang sini, kemudian putar sini, bawa ke bawah, kemudian diputar ibu jarinya. Mantap, oke. Insya Allah sadar. Sebanyak berapa kali? Maksimal 3 kali.
aliran darah. Ini dari sebuah kisah yang agak panjang. Pada saat Rasulullah SAW itikaf itu apa? Diam. Oh, itikaf itu berdiam diri di 10 hari akhir Ramadan. Ini karena hubungannya dengan itikaf Ramadan. Dari Sofia binti Huyai, beliau berkata, pernah Rasulullah SAW sedang beritikaf, lalu aku mendatangi beliau. Jadi Sofia itu istri Rasulullah SAW itu datang ke masjid menemui Rasulullah SAW. Aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya, dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofia di tempat Abu Usamah bin Said. Tiba-tiba ada 2 orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Lalu Rasulullah SAW lantas mengatakan, pelan-pelanlah, sesungguhnya wanita ini adalah Sofia binti Huyai. Keduanya berkata, subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian dawuh, bahwa inna syaitana yajri min insani majradam. Jadi ngeten ibu kalau ibu sekalian. Jadi ada 2 orang tadi melihat Rasulullah SAW, dia itu mulai curiga ya. Ini Rasulullah jangan-jangan melawan